أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدح لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا اللهم نسألك علما لدني ومشرف صافي يا وهاب يا غني وصلى الله على سيدنا محمد نبي به وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita suatu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmatus sehat wal afiat. Dengan nikmat sehat wal afiat kita masih dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu tempat yang penuh barakah, tempat yang penuh rahmat, tempat yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabatnya dan para pengikutnya ila yaumul qiyamah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita sebagaimana membaca di dalam kitab khusus ya Ummatul Muhammadiyah, kitab yang menjelaskan tentang keutamaan yang Allah berikan khusus untuk umat Nabi besar Muhammad SAW, dan Allah tidak memberikan kepada umat-umat yang terdahulu kecuali umat Nabi kita Muhammad SAW. Maka bab yang selanjutnya yaitu bab husnudzan billah wa azimar raja' fihi. Jadi bab yang harus kita memperbanyak husnudzan kepada Allah. Jadi salah satu keutamaan yang Allah berikan khusus untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu husnudzan billah, yaitu memperbanyak kita husnudzan kepada Allah, dan juga termasuk ar-raja' minallah. Sampai dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimallahu taala, man ahabba yuhtimullahu lahu bil khair fayuhsin dhanna bin nas. Dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimallahu taala, barang siapa yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kebaikan, wal yuhsinu dhann bin nas, maka dia harus banyak-banyak husnudzan kepada manusia. Kalau dia husnudzan kepada manusia, maka dia akan mendapatkan husnudzan kepada Allah. Tidak, maka Allah akan memberikannya dikarenakan dia banyak husnudzan kepada manusia. Sampai dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, dikatakan min fadail hadhil ummah Muhammadiyah ja'alallahu ta'ala minas thawabil azim wal ajrul kabir ala husnudzan bi wa azimar raja' fi fadlih. Jadi dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, katanya yang mana Allah menjadikan salah satu keutamaan umat Nabi besar Muhammad SAW, ganjaran yang paling besar, yaitu pahala yang paling besar yang Allah berikan, husnudzan billah, husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Banyak-banyak husnudzan kepada Allah dan banyak-banyak husnudzan kepada hamba-Nya Allah. Nah, kemudian dalam hadis qudsi Rasul
sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Allah taala yaqul. Ini langsung Allah yang ngomong, ya ibnu Adam, innaka ma tad'watani wa raja'tani ghafartu laka ma kana minta wala ubali. Ya ibnu Adam, law balagta dhunubu anaqas sama thumma yastaghfirtani ghafartu laka. Ya ibnu Adam, law ataini bi qurbil ardi khataya thumma labitu la tusdik bihi syai'an la ataika biha maghfirah. Ini subhanallah, dalam hadis qudsi Allah ngomong, katanya, wahai ibnu Adam, wahai keturunan dari Nabi Allah Adam, apabila innaka ma da'watani wa raja'tani, barang siapa yang ingin kembali meminta dan kembali kepada Allah, qad ghafartu laka minkum, maka akan aku ampunkan seluruh dosanya wala ubali, dan tidak peduli sebanyak apapun dosanya Allah akan ampunkan. Sampai dikatakan, ya ibnu Adam, in darabtar dzunub, kalau seandainya dosa kita dari dunia ini anak kuhun ila sama, dosa kita ni sampai ke langit saking banyaknya, thumma yastaghfirani, kemudian dia minta ampun kepada Allah, qad ghafartu lak, katanya, maka Allah akan ampunkan dosanya. Walaupun sebanyak apapun dosanya Allah akan ampunkan. Kemudian wahai ibnu Adam, katanya, law ataini bi qurbil ardi khataya, kalau seandainya datang dengan engkau banyak dosa seperti apa bumi ini, katanya, sisi bumi ini dosanya gala-gala, kemudian dia tidak pernah syirik kepada Allah, tidak pernah syirik kepada Allah, ataiku ila maghfirah, maka aku akan berikan pengampunan atas dirinya. Dan jadi subhanallah, menunjukkan ketika kita banyak dosa, apapun yang kita lakukan, kita benar-benar bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, Allah akan berikan pengampunan atas dosanya. Sebagaimana banyak yang sering kita dengar tentang masalah taubat, ya tak? Mereka itu bertaubat yang sudah melakukan dosa itu luar biasa, dosa yang banyak, tetap Allah memberikan pengampunan, asal syaratnya la tusyrik bihi syai'an, jangan sekali-sekali syirik kepada Allah. Penting sekali, sampai dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, anna husnudzan bil husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah, suatu perkara yang paling bagus, katanya, orang yang selalu husnudzan dengan hambanya Allah, ya, tambah husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Jadi kita kalau ada uang banyak-banyak husnudzan. Kadang-kadang kita ni kalau sudah ada uang nak suudzon itulah. Ada orang datang ke rumah, kaget nak datang ke rumah nak berhajat, ya tak? Nak datang ke rumah mungkin ada ibarat kata nak minta sesuatu, belum apa-apa, suudzon lah itu, husnudzon deh. Ketika dia datang mungkin dia nak ngejar rezeki, itu, atau ibarat kata dia untuk memberikan kita sesuatu, husnudzon. Jangan kita suudzon dengan hamba Allah. Sampai dikatakan wa husnudzillah yuhtimu indal maut, hatta kita husnudzon billah ini ketika kita dalam keadaan nak wafat gitu. Ada orang yang wafat itu banyak husnudzon, la yamutanna ahadukum illa husnudzan billah azza wajalla. Tidaklah seseorang itu ketika dikembali kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka itu husnudzan billah, husnudzan kepada Allah. Ya, jadi kalau seandainya fulan bin fulan, ya, kita meninggal banyak dosa, ya insyaallah berkat husnudzan ini Allah itu pasti Maha Pengampun. Jangan ketika kita ini apa dia yang akan diperbuat oleh Allah, Allah akan berikan kita azab apa-apa, jangan husnudzan sama Allah. Tapi perlu dilandasi dengan ibadah. Bukan banyak husnudzan tapi tidak tanpa ibadah, repot juga. Ya, jadi perlu kita husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam ila syab wa huwa fil maut
Faqala kaifa tajidu? Qala arjullahu ya Rasulullah. Arjullahu ya Rasulullah. Wa ini akhafu dhunubi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yajtama' fi qalbi abdan fi misli hadzal mautin illa a'tallahu ma yarju wa amanu mimman yakhaf. Dikatakan ada seorang Rasulullah masuk di antara sabab wahwa fil maut, di dalam keadaan dia meninggal, mati. Maka Rasulullah bertanya, kaifa tajidu? Apa yang dilakukan? Ya, apa yang kau dapatkan? Qala, aku mengharap Allah dan Rasul. Jadi cuma dia mengharap Allah dan Rasul deh. Kemudian wa in akhafu dhunna, apakah engkau takut dengan hal dosa yang kau lakukan? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tajma'an, tidaklah berkumpul dua ketakutan fi qalbi misl mautin, katanya, illa atallahu ma yarju wa amanu mimman yakhaf, kecuali dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali dan dia merasa aman daripada ketakutan. Nah, jadi subhanallah, penting sekali husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Terutama kalau Imam Ghazali menjelaskan ketika seseorang itu melakukan perbuatan maksiat apapun, harus banyak husnudzan sama dia. Kadang-kadang kita milik wong yang melakukan maksiat dikit, wong ini enggak, sudah tak benar lah itu. Jangan. Belum tentu dia di akhir riwayatnya Allah berikan hidayah. Dan kita belum tentu di dalam riwayat akhir kita orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Belum tentu. Ditakutkan naudzubillah min dzalik, yaitu su'ul khatimah. Jadi perbanyakilah husnudzan kepada hambanya Allah dan husnudzan kepada Allah. Itulah sampai dikatakan khaslatan wa kasy husnudzan billah wa husnudzan billah. Wa syar, ya paling jeleknya, ya kata Rasulullah, paling bagus di atas sesuatu, katanya, ya tidak ada yang bagus selain ini, katanya husnudzan billah. Setiap hari kita husnudzan kepada Allah. Kita ditimpa azab, ditimpa bala, atau kita mendapatkan kesenangan, atau kita mendapatkan kesulitan, maka husnudzan deh. Itulah yang terbaik bagi kita. Nah, kalau sudah ada di dalam itu, barulah kita akan merasakan nikmat. Sampai dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, la tajidu ala hawatul iman. Tidak akan kita dapatkan halawatul iman kecuali apa? Al-qadar. Ada wasyar wal khair wal murru wal mur wal khulu wal murru, katanya. Tidak akan kita mendapatkan halawatul iman, manisnya untuk beribadah kepada Allah, kecuali apa dikatakan? Kecuali ketentuan Allah itu yang baik atau yang buruk, yang manis atau yang pahit, itu seluruhnya kita kembalikan kepada Allah. Baru akan mendapatkan halawatul iman. Maksudnya ketika kita diberikan oleh Allah ujian, musibah, ini mungkin yang terbaik bagi kita. Atau Allah berikan kita kenikmatan, nah ini juga mungkin terbaik bagi kita. Jangan kita mungkin ada orang yang diberi oleh Allah kemiskinan terus. Mungkin kemiskinan itu yang Allah berikan, itulah yang terbaik bagi dia. Kenapa? Kalau dia tak pernah megang duit, sekali-sekali dapat rezeki, dapat duit, mulai bingung dianya. Bingung duitnya tadi nak dikemanakan. Akhirnya dengan dia megang duit tadi, bisa melakukan maksiat kepada Allah. Senang-senang dianya, tak pernah megang duit, akhirnya dengan duit dia senang-senang untuk melakukan maksiat kepada Allah. Nah, berarti baguslah dia tidak megang duit dibandingkan dia megang duit. Ada juga orang yang mungkin orang kaya, ya, kemudian dia jatuh miskin. Nah, orang kaya ini kalau sudah jatuh miskin, biasa kehidupan mewah, mungkin kalau dia miskin bisa jadikan kekufuran atas dirinya. Tidak kuat dengan kemiskinan yang dihadapinya. Jadi Allah berikan dia kekayaan terus. Nah ini, jadi dengan itu harus dia bersyukur. Ya Allah, kalau aku diberikan oleh Allah mungkin kemiskinan, sawah, pacak-pacak, dekat dengan kekufuran. Itulah dikatakan oleh Rasulullah, al-fuqara agrab minal orang yang miskin itu
dekat dengan kekufuran kalau dia tidak bisa menjaga di dalam kehidupannya. Jadi itulah apa? Kalau dia bisa menjaga, ini luar biasa. Nah ini jadi hendaknya benar-benarlah kita ya tak. Kemudian besar husnudzan bi ibadillah. Nah, hamba-hambanya Allah banyak-banyak kita husnudzan. Pernah terjadi di zaman Nabi Allah Musa kan, ada seorang ahli maksiat sampai wong yang tersebut melakukan apa? Sampai benci kalau satu kampung terbenci ketika dianya meninggal dibuang ke tong sampah. Tapi subhanallah, Allah karena dianya Allah nak mengangkat si pemuda tersebut, akhirnya diperintahkan kepada Nabi Allah Musa, dia mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Kalau kita kan, ini pasti maksud ngako, perilakunya luar biasa, wong kampung tak kata yang senang sama dia. Tapi subhanallah, ketika dia terakhir meninggal, dia mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Kita tak tahu. Kenapa? Karena dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan kecintaan kepada Nabi kita Muhammad. Nah, ini bukan karena cintanya, tapi karena Allah memberikan hidayat bagi dianya, harus banyaklah husnudzon dengan hamba Allah. Hatta ibarat kata kita husnudzon kepada hamba Allah itu penting, ya tak? Nah, sampai kemudian husnudzon ini dikatakan bukan di dalam masalah hamba Allah tapi penting juga husnudzon di dalam ibadah kepada Allah. Ibadah. Itu dah di sini ada namanya bab husnudzon dan bab roja. Ada husnudzon, ya ada husnudzon, ada roja. Atau ibarat kata babul khauf war roja. Ya tak? Nah, ini yang harus ditambah katanya bab khauf dan juga bab roja. Kenapa dalam bab khauf dan bab roja? Khauf ini takut. Ya tak? Tapi perlu kita husnudzon kepada Allah. Takut kenapa? Takut ketika kita melakukan ibadah kepada Allah, maka ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah. Takut itu. Masalah kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Nah, dalam hati kita ni takut. Ya Allah, kenapa kalau seandainya ibadah ni anak takut tidak diterima oleh Allah? Mungkin apa? Di dalam keikhlasan di dalam ibadah. Kadang-kadang ya, kan ibadah itu kan dikatakan ad-dinul khalis. Din itu agama yang khalis. La yaqbalullahu a'mal illa bil khalis. Tidaklah diterima oleh Allah SWT amal kecuali dengan keikhlasan. Nah, kalau kadang-kadang kita perhatikan, kita ibadah, misalnya kita ibadah solat ini contoh kita solat. Nah, ketika kita solat yang kita lakukan ini ikhlas apa tidak? Nah, ini tanya pada diri kita. Karena nak nimbulkan masalah ikhlas ini sulit. Kadang-kadang kita ditanya, solat untuk apa nanti solat? Ya, anak kalau tidak solat takut dosa. Ada yang ditanya lagi, kenapa tidak solat? Takut azabnya Allah. Kaget tertimpa dengan kita karena tidak sebab solat. Akhirnya solatnya itu bukan karena lillah, tapi solatnya itu karena takut dan sikap takut diadab. Berarti kita solat itu bukan dikarenakan karena Allah, tapi karena takut adab yang Allah berikan. Nah, begitu juga ketika kita melaksanakan amal-amal sunnah seperti yang sering kita lakukan, man sholah ya rakaatain subhi atau fajar khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kadang-kadang kita berusaha untuk melaksanakan sholat. Benar, memang dianjurkan oleh Rasulullah. Tapi kadang-kadang kita sholatnya itu bukan karena Allah, karena kepengen mendapatkan dunia dan seisinya. Nah, ini kan. Nah, tapi kenapa sampai ulama mengatakan keikhlasan di dalam roja ini penting? Kadang-kadang ada orang yang sampai 40 tahun dia ibadah kepada Allah. 40 tahun dia malam tahajud ibadah kepada Allah. Cuman dapatkan halawatul imannya cuman 20 tahun. Yang selama 20 tahunnya itu tidak dapat apa-apa. Tidak, karena mujahadahnya. Sebagaimana anak contohkan sedikit,
Di mana kita waktu masih kecil, ya tak? Kita kan diperintahkan oleh Rasulullah SAW, muru auladakum bis salat, wahum abna'u sab'ah. Ketika kita umur 7 tahun, kita dianjurkan untuk sholat. Dari umur 7 tahun. Jadi disuruh kita sholat umur 7 tahun. Nah, kemudian ketika kita sampai umur 10 tahun, wadribuh. Dipukul ini ibarat kata ditakuti be. Nah, setelah umur 10 tahun sampai umur 15 tahun, itu kan kalimatnya sampai 15 tahun, jadi umur 7 tahun sampai 15 tahun, sebenarnya kita tidak sholat juga tidak masalah. Tidak masalah. Kenapa? Karena itu belum diwajibkan kita untuk melaksanakan sholat. Kapan kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat? Ketika balik. Kalau kita tidak sholat, maka kita dapat hukuman. Berarti dari umur 7 tahun sampai umur 15 tahun, ini apa? Ini melatih bagi kita. Yang pertama, dilatih untuk kita keikhlasan untuk ibadah kepada Allah. Yang kedua, untuk melatih kita terus untuk melakukan ibadah kepada Allah dari umur 7 tahun sampai umur 15 tahun. Nah ini. Nah, akan tetapi setiap amal kita, ibadah kita kepada Allah yang kita lakukan, tetap harus ada kalimat al-khauf, husnudzan billah. Tetap ada khauf, ya Allah kita takut. Takut amal kita ini tidak diterima oleh Allah. Takut amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Mungkin ibadah kita ada niat yang lain. Nah ini takut, tapi tetap kita husnudzan. Husnudzan, ya Allah dengan ini husnudzan darjat. Ya kita, ya Allah walaupun ana takut tidak diterima, tapi ana tetap mengharap engkau pasti menerima daripada amal ibadah kita. Tetap bab rojak itu harus kita ada di dalam diri kita. Terus berusaha, walaupun kita tidak ini, tetap kita berusaha. Nah ini yang dikatakan oleh ba'dul ulama. Nah kemudian dikatakan juga wahayat inda Abi Nadrah wala kharajul a'id li Yazid al-Aswad agila wa'id asgam wa yuridu ibad. Dakhala alaihi falamma ra'atu wa biswatu ja'ala buslah fa al wa'id jala sufa akhadha Yazid ja'ala wala wajhi wa qala wa kaifa dhanna billahi wallahi husna wa qala fa absir fi sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul la jalla wa adal anna inda dhanni 'abdi bi in dhanna khair fa'alahu wa inna dhanna syarr fa'alahu. Rawahu Imam Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahihain wal Baihaqi. Maka ada seorang sahabat ya ketika Rasul SAW keluar, Aid Ibnu Aswad katanya, ketika dianya diberikan oleh Allah ujian bermacam-macam, kemudian apa yang engkau diberikan, apa yang kau ngeluh, apa katanya, apa yang membuat kau merasa ibarat kata apa perasaan engkau katanya. Maka dikatakan oleh ayat tersebut, ana kaifa dhann billah, aku tetap husnudzan billah, apapun Allah berikan tetap aku husnudzan kepada Allah. Sampai aku mendengar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Qalallahu azza wajalla, Allah yang menjelaskan katanya, anna inna dhanni 'abdi bi, aku tergantung persangkaan hambaku sama dia. Kalau seandainya persangkaan aku baik, maka itulah yang Allah berikan atas diri kita. Jadi setiap apapun Allah berikan atas diri kita, harus kita persangkaan baik. Kita terus berusaha persangkaan kita baik sama Allah. Ya, apapun yang diberikan oleh Allah, itu berupa kita suatu kenikmatan atau berupa suatu bala atau musibah, tetaplah kita husnudzon, itulah yang terbaik bagi kita. Itulah, jangan sekali-kali ya Allah ngapalah Allah memberikan aku ni ujian mak ini ngapalah. Nah, kalau kita seperti itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna dhanna syarr fa'alahu. Jadi kalau seandainya kita persangkaan jelek sama Allah, itulah yang kita dapatkan. Maka itulah yang kita dapatkan. Jadi jangan sekali-sekali kita persangkaan jelek sama Allah.
Setiap apapun Allah berikan. Kadang-kadang kita, kalau ulama-ulama, ya tak, ketika dia diberikan musibah, penyakit apapun, maka dia ngomong itulah yang terbaik yang Allah berikan atas diriku. Nah ini, tapi kalau dia berikan suatu kenikmatan, inilah yang terbaik. Nah ini yang kadang-kadang sulit untuk kita lakukan. Nah, untuk kita praktekkan di dalam kehidupan kita, tapi haruslah kita banyak-banyak husnudzan kepada Allah. Sampai makna daripada ini katanya wa anna inna dhanni abdi bi ay ahaqqul lahu yadhunnuhu fi qabul wal raja wal maghfirah wal khatiyah ijabah dakwah. Sampai dikatakan oleh Al-Syed Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, apa sih makna daripada anna inna dhanni abdi bi? Ya, aku tergantung persangkaan hambaku, kata Allahnya. Dengan apa? Ahakum ma yadhunnu, ya, di dalam apa? Di dalam qabul, di dalam amal, di dalam raja, mengharap, di dalam maghfirah, di dalam yaitu pengampunan dari Allah, atau di dalam khati'ah, kesalahan, tetaplah dianya husnudzan kepada Allah. Wa ijabah dakwah, atau dikabulkan dakwah oleh Allah, tetap husnudzan kepada Allah. Tetap. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Setiap apapun, jadi kalau seandainya setiap apapun yang kita diberikan oleh Allah, ujian, musibah, kesenangan, maka itulah yang terbaik yang Allah berikan atas diri kita. Itu yang dikatakan oleh Syed Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, mengambil daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ma'lum anna abdul la tahsilu dzalika idza kamula fil husnul dhanni bi rabbi. Ya, ketahuilah katanya sesungguhnya seorang hamba itu tidak akan bisa sampai kepada Allah atau idza kamulat, ya, kesempurnaan kecuali dia husnudzan kepada Allah tinggi. Kalau dia sudah husnudzan kepada Allah yang tinggi, ya, maka dia akan mendapatkan kesempurnaan kebaikan di dalam kehidupannya. Apapun, kadang-kadang kita kan ada nak naftar, ibarat kata pekerjaan, di kerjaan ini kita sudah naftar, akhirnya tidak jadi, tidak lulus, tidak berhasil, padahal kita sudah berusaha. Mungkin itulah yang terbaik bagi kita. Kalau kita paksakan, maka akan terjadi tidak pantas ketika kita kerja di situ. Mungkin kita dalam keadaan susah di situ, banyak lalai sama Allah. Dah tahu. Memang kadang-kadang kita ukur, oh ini mungkin gajinya lebih besar, tapi Allah memberikan kita di tempat yang lain. Ya, yang penting kan kita sudah husnudzan, sudah kita berusaha, tapi Allah tidak nyampaikan, berarti itulah yang terbaik yang Allah berikan atas diri kita. Kadang-kadang kan kita memaksakan diri, maksa dikit. Kalau tidak pacak, sudah cara lain kita paksakan lagi, kita cara lain kita paksakan, akhirnya jadinya juga tidak bagus. Tidak bagus. Nah ini. Tapi kalau seandainya kita memang kita husnudzan sama Allah, kita sudah berusaha, sudah tapi Allah tidak menginginkan seperti itu, berarti itulah yang terbaik bagi kita. Nah, kadang-kadang kan kita masalah contoh hari ini kita kerja, tidak ngelamar, sudah tidak bisa. Besok kita tahun depan ngelamar itu lagi, tidak terima lagi. Nah, sudah berarti inilah yang sudah terbaik bagi kita. Jangan dipaksakan lagi. Tidak. Saat kita harus berusaha boleh, tidak. Tapi mungkin Allah tidak menentukan kita di jalan situ. Nah, ini. Jadi dengan segi apapun, dengan segi pekerjaan, dalam segi ibadah, di dalam segi musibah, di dalam segi kenikmatan, itu seluruhnya Allah, kalau kita banyak-banyak husnudzan kepada Allah, itulah yang terbaik bagi kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, walladzina la ilaha illa ghairu la husnul abdun billahi dhan illa a'tahu dhannahu wa dzalika li anna al-khair fi yadihi. Dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud katanya,
walladzina la ilaha illahu, demi Allah katanya tidak ada Tuhan selain Allah, la husnul abdun billahi dhon, tidak ada kebaikan seorang hamba itu kalau dianya tidak ada persangkaan sama Allah. Dia kati kebaikan atas dirinya kalau dia dah kati persangkaan sama Allah. Jadi menunjukkan apa? Harus benar-benar dia persangkaan kepada Allah, illa atau dhannuhu, kecuali Allah akan memberikan kesangkaan atas dirinya, atau dengan segi apapun. Segi apapun kita. Kadang-kadang kita diberikan oleh Allah penyakit, anak kita penyakit. Tak tahunya si kok ini diberikan lagi penyakit, si kok ini beri. Ya Allah, musibah tu Allah berikan. Mungkin inilah yang terbaik yang Allah berikan atas diri kita. Kalau kita mungkin kita tidak baik, mungkin setiap hari kita lalai sama Allah. Kalau kita diberikan kesehatan terus, tidak pernah sakit, anak kita sehat-sehat galau, kita juga sehat, rezeki kita banyak, akhirnya lalai kita sama Allah. Jadi lalai sama Allah. Dengan kita diingatkan sakit, berarti kita itulah yang terbaik. Mungkin Allah pengen mengingatkan kita, sudah banyak kita lalai sama Allah. Itu di dalam segi ibadah, tambah lagi di dalam selain dari ibadah kepada Allah. Wa dzalika li anna khairu fil yadihi. Maka sesungguhnya kebaikan itu ada tergantung di tangan kita. Kalau kita husnuzon sama Allah baik, maka Allah berikan kebaikan. Tapi kalau kita husnuzon sama Allah jelek, maka itulah yang kita akan dapatkan. Sampai an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, amarullah wa azza wa jalla bi abdi ilan nar, falamma waqaf ala safhatiha ittafatta faqala amaru ya rabbi in kana dhanni bika la husnu, wa qala azal ruddu anna inda dhanni abdi bi. Nah, ini diceritakan panjang. Ada seorang hamba yang ketika itu diperintahkan oleh Allah masuk ke neraka, masuk di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sudah tegak di pinggir tepi untuk jurang api neraka, tinggal masuk deh. Maka bertanya, faqala amma wallah, dia bertanya kepada Allah, ya Rabbi, in kana dhanni bika la husni, katanya. Kalau seandainya Allah memang nak masukkan aku di dalam neraka ini, berarti itulah yang terbaik bagi aku kepada Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ruddu ala husnun adhanni abdi bi, katanya. Kembalikan lagi dia. Jangan masukkan di neraka, masukkan di dalam surga karena husnuzannya kepadaku. Nah, ini masuk neraka, tambah lagi di dalam yang lain. Jadi kita dianjurkan benar-benar banyak-banyak husnuzan sama Allah. Dengan segi apapun kita, perbanyailah husnuzan kepada Allah, terutama di dalam segi ibadah. Kemudian husnuzan warraja. Husnuzan warraja. Raja ini jangan kita tinggalkan raja. Raja ini mengharap. Yang tadi sudah kita tahu, kadang-kadang kita ada namanya takut ibadah kita tidak diterima. Tapi raja mengharap, ya Allah, kita berusaha ini engkau nyelek dalam itu harus kau berikan. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengharap setiap amal ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi husnuzan ar-raja itu mesti ada. Nah, kemudian Al-Imam Ghazali nambahi dengan rahmatillah. La taqta min rahmatillah. Jangan sampai kita putus asa dengan rahmat Allah. Itu yang ditanya. Walaupun yang tadi sudah kita bahas, walaupun dosa kita sebanyak seperti tingginya selangit, atau dosa kita sebanyak dipenuhi padat di bumi, maka kalau kita tidak syirik kepada Allah, bertaubat benar-benar kepada Allah, qad kafartu, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Nah, jadi itulah kemenangan daripada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemenangan dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk kita banyak-banyak husnuzan kepada Allah. Nah, yang terakhir yaitu
mudha'afa thawab wal amil fi zaman wa fitan. Nah, ini akan Allah lipatkan ganda, ya, Allah akan lipatkan ganda amal ibadah kita di zaman fitan. Ya, di zaman fitnah. Kita ni kaki ada namanya zaman fitnah. Zaman yang fitnah luar biasa. Dulu kan ada terjadi fitnah, yaitu seperti apa? Seperti adanya corona. Ya dah, corona. Itu fitnah. Fitnatul alam, subhanallah. Sampai kadang-kadang kita nak beribadah deh takut. Nak beribadah takut. Kenapa? Takut kita tertular, takut kita ibarat kata ada penyakit menular kita sampai kita mati. Itu fitnah. Sampai kita dilarang untuk sholat, ibadah kepada Allah. Itu namanya fitnah. Walaupun apapun itu namanya fitnah. Nah, ketika fitnah itu datang dan kita beramal seperti biasa, maka amalan kita ini akan mudha'afah, dilipatkan ganda oleh Allah. Dilipatkan ganda oleh Allah. Nah, itu di zaman fitnah. Kenapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di zaman fitnah ini seperti apa? Seperti orang itu akan memegang seperti bara api. Ya, bara api. Ketika dia dipegang panas, tidak dipegang celaka adanya. Maksudnya apa? Ketika dia nak melaksanakan ibadah, dia dilarang. Ketika tidak ibadah, dia dapat ancaman dari Allah. Repot. Ya. Kalau di tempat-tempat yang lain kan zaman. Nah, Ustaz, zaman fitnah apa? Zaman ini akan ada, kata Rasulullah, di akhir zaman fitnah itu akan Allah berikan lebih besar daripada fitnah yang kita dapatkan. Jadi fitnah zaman dulu ada zaman dulu namanya taun, ada penyakit taun. Kemudian berlanjut lagi namanya virus corona. Ini fitnah. Kaget kata Rasulullah, ada lebih fitnah lagi, lebih besar lagi. Nah, di mana mungkin kita di negara-negara yang tidak boleh untuk melaksanakan sholat, dilarang. Ketika dia melaksanakan sholat, dibunuh. Nah, itu fitnah juga. Ketika kita tidak sanggup untuk ini, ya, sholat karena kita ketakutan. Itu kaget suatu ada seluruhnya. Untuk pergi ke masjid, kita sulit. Ya, ibadah kita sulit. Nah, ini kaget ada suatu saat dikatakan oleh Rasulullah, selagi itu fitnah itu setiap akhir tahun itu fitnah itu tambah besar. Nah, ini yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ketika seseorang yang beramal ibadah di zaman fitnah itu, Allah akan melipatkan ganda pahalanya. Sampai katanya apa? Sampai fi zaman lahu ajrun 50 rujulan ya'mal mislu amalhu. Jadi dia akan mendapatkan pahala seperti 50. Ya, 50 rujulan. Amal 50 seorang laki-laki beramal seperti dia beramal. Jadi dianya dapatnya pahala dilipatkan ganda Allah lebih besar lagi digandakan. Ya Allah. Ya, gila, ada yang kata gila ya Rasulullah, ajru 50 rujulan minna aw minhum wa ajru 50 minkum. Ya, dia dapatkan 50 kan, dan dia mendapatkan minna wa minhum. Ya. Nah, ini kenapa? Karena zaman fitnah. Nah, insyaallah kita sampai di sini dulu. Insyaallah kita akan teruskan lagi minggu yang akan datang, yaitu tentang bab al-ghina syakir wal faqr sabir. Ya, keutamaan bagi orang yang kaya yang selalu bersyukur, dan orang yang fakir, orang yang miskin dan selalu bersabar. Nah, ini subhanallah ada juga babnya. Jadi kalau diberikan oleh Allah kekayaan, ya banyak-banyak bersyukur. Dan orang yang diberikan oleh Allah kemiskinan, ya harus banyak-banyak bersabar. Maka sabar dengan syukur ini dua-duanya masuk surga. Ya, tetap dia dua-duanya masuk surga. Asal dia nak sikap bersyukur, ada yang sikap bersabar. Nah, insyaallah Allah SWT memberkati majelis kita dan ditambah keimanan kita, dan insyaallah Allah SWT mengabulkan seluruh hajat kita zahir batin, amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.